Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Terkait larangan mudik resmi berlaku dan penyekatan digelar di sejumlah titik sejak pukul 00 dini hari. Namun banyak trik dilakukan warga demi pulang kampung, diantaranya dengan berpura-pura pingsan. Sementara di Cikarang, buruh terkejut karena akses mereka menuju tempat kerja ditutup petugas. Seorang sopir mobil pribadi mendadak pingsan ketika diminta dokumen persyaratan di titik penyekatan di Kabupaten Bekasi, Jalan Pantura Urip Sumoharjo, Kedung Waringin. Di titik ini sebanyak 200 pemotor dan 52 mobil pribadi dipaksa memutar balik karena berencana mudik ke sejumlah kota di Jawa. Sementara 5 mobil travel yang tertangkap membawa pemudik langsung dibawa ke Mapolres Metro Bekasi dan mendapat tilang. Orang, Pak? Berapa orang? 6 orang. 6 orang banyak. Ini dari mana ngangkutnya, Pak? Dari mana penumpang? Saudara saya semua. Saudara semua? Pulang, iya. Tapi Bapak belum tahu ada larangan mudik gitu, Pak? Belum. Belum tahu? Belum. Ini dari mana tadi berangkat? Dari mana? Dari Menteng Dalam. Hah? Menteng Dalam. Menteng. Sementara di Jalan Kalimalang yang kerap menjadi jalur alternatif pemudik, titik penyekatan berada di pos pengamanan Sumber Arta. Sejumlah mobil pribadi dan mobil travel berisikan pemudik diberhentikan. Setelah didata, mereka diminta putar balik. Beberapa pemudik yang mengendarai motor juga dihadang. Bahkan ada pemudik yang menggunakan bajai dengan tujuan Brebes terjaring razia. Belakangnya di Soleh. Iya, daerah Kampung Baru. Kampung Baru. Ya. Ini mau kemana tujuannya, Pak? Brebes. Brebes. Iya. Kan ini udah dihimbauin nggak boleh Ya dari mudik. Maim dan ya katanya dia buru waktu biar keluar jam 12 dari Jakarta gitu. Mogok lagi, mogok aduh. Ya, ini kan bawa barang banyak banget nih, Pak. Kan nggak boleh. Ini bukan ini apa? Sekarang mainan bocah itu. Mainan ini. Jadi ini mau ke Brebes ya, Pak? Ya. Tahun ini larangan mudik lebaran dikeluarkan pemerintah selama 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Kebijakan ini untuk mencegah penularan virus corona yang selalu naik saat libur panjang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Teddy Suteja, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Puluhan buruh memprotes penyekatan kendaraan pada hari pertama pemberlakuan pelarangan mudik Lebaran 2021 di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mereka turun dari bus karena tidak bisa melintasi gerbang tol Cikarang Barat yang disekat polisi. Para buruh mengaku dikejar waktu untuk bekerja di sejumlah kawasan industri di Cikarang. Polisi kemudian mengerahkan bus yang mengangkut para buruh melalui arah Cibitung. Sementara itu di Purwakarta, penyekatan pelarangan mudik di gerbang tol Cikampek juga mendapat protes dari buruh yang bekerja di wilayah tersebut. Petugas memeriksa satu persatu surat kelengkapan agar para buruh dapat melintas. Puluhan buruh yang tidak terima turun dan melakukan protes kepada petugas. Namun setelah mendapat penjelasan dari polisi, para buruh membubarkan diri. Yang diperiksa pertama surat izinnya kalau itu dari perusahaan, kalau perorangannya tambah surat melampirkan keterangan antigen. Penyekatan larangan pemudik mulai diberlakukan hari ini dan akan terus dilaksanakan hingga 2 pekan ke depan. Tim kontributor iNews melaporkan. Penyekatan yang dimulai sejak semalam berlanjut semakin diperketat hingga siang hari. Ratusan kendaraan yang melintas di kilometer 31 Cikarang Barat dipaksa putar balik. Kendaraan yang diputar balikan merupakan kendaraan pribadi dan angkutan umum yang tidak memiliki surat penugasan dan negatif COVID-19. Sementara untuk kendaraan travel ilegal dikenakan sanksi tambahan berupa penilangan dan penyitaan kendaraan. Sedangkan kendaraan yang dapat melintas diantaranya adalah kendaraan distribusi logistik, kendaraan perjalanan dinas, kendaraan untuk perjalanan sakit atau duka, perjalanan ibu hamil dengan pendamping maksimal 1 orang, serta perjalanan ibu bersalin dengan pendamping maksimal 2 orang.
Dan bagaimana situasi penyekatan hingga sore hari ini pemirsa? Apakah masih ada warga yang nekat menerobos demi pulang kampung? Sudah ada rekan kami Vito Erlangga di gerbang tol Cikarang Barat 3, Vicky Rian di tol Cikupa, Tangerang Banten, dan Angelika De Evagam di Kalimalang. Kita ke Vito terlebih dahulu. Vito, bagaimana situasi penyekatan di tol Cikarang sore hari ini? Ya, baik Davi dan pemirsa, sebelumnya dapat kami laporkan untuk arus lalu lintas terkini di kawasan jalan tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 31. Saat ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kondisi ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan yang terjadi pada sekitar pukul 13.00 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat siang hari tadi, yang mana saat ini untuk arus lalu lintas sendiri sudah cukup berkurang intensitasnya. Kemudian untuk penyekatan kendaraan sendiri masih terus dilakukan oleh petugas kepolisian, dan baru saja sekitar pukul 16.00 petugas kepolisian ini melakukan pergantian shift. Dan saat ini seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, sejumlah petugas kepolisian masih bersiaga di titik kilometer 31 untuk memeriksa dan mengawasi sejumlah kendaraan yang melintas di kawasan ini. Dan dapat Anda lihat bahwa saat ini petugas kepolisian membagi 3 lajur di titik kilometer 31, yang mana lajur kanan ini diperuntukkan khusus bagi kendaraan logistik ataupun kendaraan pengangkut barang, dan lajur kiri ini dikhususkan untuk kendaraan pribadi sehingga memudahkan petugas kepolisian untuk melakukan pemeriksaan. Tercatat pada hari ini sekitar 368 kendaraan terpaksa harus diarahkan untuk putar balik menuju ke wilayah DKI Jakarta karena mereka tidak berhasil menunjukkan surat izin keluar masuk atau SIKM, dan beberapa juga tidak membawa surat keterangan hasil negatif COVID-19 dan tidak membawa surat tugas, yang mana 3 dokumen tersebut merupakan dokumen wajib atau sebagai syarat perjalanan jika ingin melakukan perjalanan non-mudik. Kemudian ada beberapa kendaraan yang memang dipersilahkan melintas, yaitu kendaraan distribusi logistik, kemudian distribusi yang mengangkut perjalanan orang sakit dan ibu hamil. Sejumlah pengendara kendaraan atau yang terjaring penyekatan seperti travel gelap dan sejumlah kendaraan lainnya, selain diarahkan putar balik, mereka juga mendapatkan sanksi berupa penyitaan kendaraan serta sanksi tilang. Kembali ke Anda, David. Baik, dari Cikarang Barat kita akan menuju ke Cikupa bersama rekan kami Vicky Rian. Vicky, apakah di sana sudah ada kendaraan yang diputar balikan oleh petugas? Vicky. Ya, baik Davi dan juga pemirsa, memang di hari pertama pemberlakuan larangan mudik ini aparat gabungan ini memperketat penjagaan di titik penyekatan gerbang tol Cikupa Tangerang Banten. Memang tercatat di hari pertama ini sejak pukul 00 dini hari tadi hingga data terakhir yang kami dapat hingga pukul 4 sore, total ini sudah 669 kendaraan yang diminta putar arah Jakarta. Ini lantaran mereka terindikasi hendak jalanan mudik. Dan dari 669 kendaraan yang diminta putar balik, ini diketahui 584 diantaranya ini merupakan kendaraan pribadi, sementara sisanya 85 ini merupakan kendaraan umum, baik bus antar kota maupun juga mobil travel. Dan memang di titik penyekatan di gerbang tol Cikupa ini fokus pengawasan dilakukan terhadap mobil pribadi, mobil travel serta bus antar kota. Dan memang sejak berdasarkan pantauan kami sejak siang tadi ini cukup banyak kendaraan yang melintas dan masih didominasi oleh truk pengangkut barang. Davi, kembali ke Anda. Baik, dari Cikupa kita juga akan kembali melihat situasi di titik penyekatan Kalimalang. Angelika, apakah di sana sudah ada pemudik yang diputar balikan, Angelika? Ya, David, di hari pertama pelarangan mudik ini, petugas gabungan Polri, TNI, dan juga Dinas Perhubungan ini juga langsung mengoperasikan Operasi Ketupat Jaya 2021. Nah, di sejumlah kawasan di bawah Polda Metro Jaya, ini juga dilakukan penyekatan, salah satu titiknya di Sumber Arta, Kalimalang, Bekasi, yang mana merupakan perbatasan antara Jakarta dan juga Bekasi, Jawa Barat. Dan dari informasi yang kami peroleh sejak dini hari tadi, di mana Operasi Ketupat Jaya ini dilaksanakan sampai dengan sekarang, ada 15 kendaraan yang dinilai terindikasi membawa penumpang mudik yang diminta untuk
putar balik di arah putar balik Sumber Arta Kalimalang Bekasi ini. Dan dari pantauan yang kami peroleh juga sejak sore tadi aparat gabungan dari polisi, TNI dan Dinas Perhubungan juga sudah melakukan penjagaan ketat di area pos atau checkpoint penyekatan di Kalimalang Bekasi ini. Dan tadi kami memantau dari para penjagaan yang dilakukan aparat yang bertugas, mereka memeriksa terlebih dahulu atau menyeleksi terlebih dahulu mana saja kendaraan yang dinilai mengangkut pemudik begitu. Kendaraan yang dinilai mengangkut pemudik ini mereka nilai dari kaca kendaraan yang gelap, kemudian jika ada yang terindikasi membawa penumpang banyak, ini mereka para petugas akan meminta kendaraan tersebut untuk menepi terlebih dahulu. Begitupun juga dengan kendaraan motor, jika dinilai ada para pengendara yang membawa barang bawaan yang tidak normal seperti biasanya, mereka juga diminta untuk menepi. Kemudian para petugas nanti akan menanyakan kepada para pengendara dan juga penumpangnya kemana mereka akan pergi. Kemudian jika memang harus keluar kota, tentu dimintakan surat izin keluar masuk dan juga kartu identitas serta surat bebas COVID-19 melalui surat rapid antigen. Dan pemeriksaan ini akan terus dilakukan selama operasi Ketupat Jaya ini berlangsung selama 24 jam penuh. Davi. Baik, terima kasih Angelika Devagam atas laporan Anda dari Kalimalang. Sebelumnya ada Fikirian dari Gerbang Tol Cikupa dan Vito Erlangga dari Cikarang Barat. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, sejumlah kendaraan yang datang dari arah Bandung dan Jakarta diminta putar balik oleh petugas di Tasikmalaya, Jawa Barat. Para pengemudi diminta putar arah karena tidak dapat menunjukkan surat tugas. Penyekatan oleh petugas Polres Tasikmalaya Kota dilakukan sejak pukul 00 dini hari tadi. Penyekatan terus dilakukan petugas gabungan dari polisi, TNI, Dishub, Pol PP, dan BPBD. Semua kendaraan yang akan masuk wilayah Tasikmalaya Kota baik roda 4 atau roda 2 diperiksa petugas gabungan. Petugas akan meminta pengendara untuk menunjukkan KTP, surat tugas, dan hasil tes PCR atau antigen. Jika tak bisa menunjukkan dokumen, maka kendaraan ditempel stiker tidak lolos pemeriksaan. Di pos letter U ini dilaksanakan penyekatan dan dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Tasikmalaya. Dan sampai saat ini alhamdulillah sudah berapa ratus bahkan ribu dengan sepeda motor yang sudah kita kembalikan. Hingga saat ini petugas gabungan masih terus melakukan penyekatan di pos letter U Gentong untuk menjaga kendaraan pemudik yang melintas. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.